سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wadi masih diberi nikmat, mugi-mugi saged ngaji istiqomah manfaat barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslon utawi kikono fasal suwiji. Takbire fasal wa yasihu as-sulhu mal ikrar. Ki masuk dalam pembahasan akad suluh. Suluh iku bagaimana tah? Wa syar'an aqdun yahsulu bi qat'uha. Jadi nantinya dengan adanya suluh iki bisa menyelesaikan permasalahan, perdebatan dan lain-lain. Jadi akad damai bahasa niki mau. Nah mulane dalam akad suluh iku wayasihu lan sah apa asulhu apa suluh oleh sah mal ikrari ing dalam sartane pengakuan. Fil amwali ing dalam pira-pira bondo. Wa malan perkara afdo ingkang nekake apa ma ilaiha maring amwal. Jadi nantinya akad suluh itu terjadi kalau memang ada pengakuan ikrar. Suluh bisa terjadi pada suatu harta dan juga bisa terjadi pada selain harta. Contohnya kisos, hukuman kisos. Cuman yang menjadi masalah suluh sendiri iku ada dua macam. Suluh ada dua macam. Sing pertama wa huwa utawi suluh iku nau'ani iku rong macem. Rupane nau'ani ibra'un rupane suluh ibra'. Wa mu'awadhatun lan suluh mu'awadhah. Jadi suluh iki ada dua. Suluh ibra' dan suluh mu'awadhah. Jadi ketika nantinya ada perselisihan, ada perdebatan masalah harta, itu jalan terakhir memang bisa juga dengan suluh. Nah, suluh iki yang ibra gimana, yang muawadah gimana? Fal ibra mongko utawi suluh ibra ai sulhuhu. Iku iktisaru iku nyendaeman min haqi saking hakiman. Ala ba'dihi ing atase sebagiane ala badi ing atase sebagiane den. Jadi suluh ibra iku suluh yang mana nantinya iku cuman sebagian tok. Contohnya ngeten. Ketika nantinya ada orang berdebat masalah hutang. Misalkan Zaid hutang 1 juta dengan Umar. Zaid hutang 1 juta dengan Umar. Lah, sing Umar Zaid sendiri tidak mengakui kalau dia ini punya hutang kepada Umar 1 juta. Dari sing Umar mau komen bagaimanapun Zaid itu tetap punya utang 1 juta denganku. Nah, sing Zaid tidak mengakui. Jadi perdebatan, yang satu mengakui Zaid punya hutang, yang Zaid tidak mengakui kalau dirinya punya hutang 1 juta. Nah, ketika nantinya ada perdebatan demikian, jalan terakhir itu bisa dengan akad suluh. Jadi hutang sing 1 juta itu bagaimana? 1 juta itu nantinya diselesaikan dengan separuh misalkan atau sebagian. Jadi misalkan kedua belah ini akhirnya wes daripada debat akhirnya akad suluh. Wes disuruh membayar 500.000, nantinya perselisihan niku sudah selesai. Jadi sing berdebat antara Zaid dengan Umar sing masalah hutang 1 juta terus disepakati akhirnya suluh, akad damai. Daripada geger utang 1 juta mendingan Zaid membayar 500.000 kepada Umar. Selesai. Jadi yang diperdebatkan masalah hutang 1 juta akhirnya diselesaikan dengan akad suluh, yaitu membayar cuma 500.000. Enggak harus 500.000, misalkan 200.000 enggak masalah. Jadi diperselisihkan, diperdebatkan masalah hutang 1 juta, daripada geger ya wes membayar suluh dengan 200.000 enggak masalah. Tidak harus 50%. Yang penting sebagian, itu namanya suluh ibra. Jadi suluh ibra itu terjadi memang sebagiannya dari yang digegerkan harta iki mau. Wala yajuzulan ora wenang apa talikuhu apa gantungake suluh. Gantung no ala syartin ing atase syarat.
Jadi nantinya akad suluh itu tidak boleh diberi gantungan syarat, tidak boleh ditaklek. Nah, contohnya kakoli idza jara syahri faqad sholatuka. Iki contohnya ketika nantinya datang awal bulan maka saya akan akad suluh denganmu. Jadi digantungkan dengan datangnya bulan Januari misalkan. Nek bulan Januari saya akad suluh denganmu, akad damai. Masalah hutang 1 juta ini dibayar 500.000. Nggak bisa. Karena akad suluh itu akad yang memang tidak diperbolehkan adanya taklek penggantungan pada suatu syarat. Nek pengen akad suluh ya akad suluh, nggak usah dikasih syarat penggantungan ki mau. Yes, daripada geger 1 juta yang kita perdebatkan masalah hutang antara Zaid dengan Umar, ya wes diakati suluh wae. Cuman bayar 500.000. Nggak masalah. Sing kedua wal muawadhatu lan utawi suluh muawadhah iku uduluhu iku pindahe. Iku uduluhu iku mindahe man an haqihi saking hakiman ila ghairihi maring saliyane hak. Jadi nantinya bedane akad suluh muawadhah dengan ibro. Nek muawadhah iku suluhe dengan yang disuluh iku beda. Misalkan yang diperdebatkan iku masalah rumah. Masalah rumah diperdebatkan antara Zaid dengan Umar. Sing Zaid mengakui ini rumahku karena ini yang saya tempati. Sing Umar mengaku nek iki mau rumahnya yang telah ditinggalkan, tapi statusnya miliknya, wong ada surate. Jadi ada perdebatan antara Umar dengan Zaid yang mengaku-ngaku masalah kepemilikan rumah iki. Akhirnya jalan terakhir, yo wes diakati suluh. Daripada geger-geger wes diakati suluh, tak ganti rumah ini dengan motor misalkan. Jadi yang diperdebatkan motor, akhirnya wes daripada geger akhirnya Zaid membayar motor kepada Umar sebagai akad perdamaian. Jadi podo-podo ngaku nih, pada dia mau mengakui nek rumah ini milik Zaid. Sama-sama rumah ini mengakui nek iki rumahnya Umar. Jadi perdebatan inilah yang nantinya mengakibatkan adanya akad suluh muawadhah. Wes daripada geger masalah rumah diganti dengan motor misalkan. Selesai, beres. Nah, itu namanya akad suluh. Jadi ada perbedaan akad suluh ibro itu memang yang disuluhi dengan yang suluh itu sama-sama. Misalkan dalam bentuk uang. Cuman sebagian yang dibayar suluh iki mau. Nek muawadhah iku diganti dengan sesuatu yang lain. Misalkan yang diperdebatkan masalah kepemilikan rumah. Tetapi yang dibayarkan suluh iku diganti dengan motor. Gak masalah iki mau. Waya jerilan lumaku alaihi ngatasi suluh apa hukmul bai'i apa hukume adol. Jadi nantinya hukum jual beli juga berlaku pada akad suluh iki. Misalkan yang dalam akad suluhnya tadi hutangnya 1 juta diperdebatkan. Terus sepakat iki akad suluh damai dengan membayar cuma 500.000. Nah 500.000 ternyata yang dibayar ki uang palsu. Uang yang dimana tidak memenuhi standar dalam pembayaran. Ya wes boleh dikembalikan nantinya minta ijol, minta ganti yang lain 500.000 yang benar-benar uang asli. Atau misalkan yang diperdebatkan masalah rumah. Rumah diperdebatkan ini kepemilikan Zaid atau Umar. Terus akhirnya jalan terakhir melakukan akad suluh, daripada geger rumahmu tak ganti iki dengan motor. Nah akhirnya diganti dengan motor, ternyata motornya mesinnya rusak dan lain-lain, bobrok misalkan. Nah itu jalan terakhir ya tetap bisa dikembalikan nantinya diganti motor yang baik, yang layak, yang memang bermanfaat karena itu ciri-ciri dalam penjualan motor. Jadi yang boleh digunakan dalam akad suluh itu kalau memang sudah memenuhi persyaratan-persyaratan dalam jual beli. Jadi nantinya kok ada yang cacat, misalkan motor cacat kok digunakan akad suluh, nggak bisa. Atau duitnya misalkan, duitnya uang palsu, itu nggak bisa. Boleh dikembalikan lagi, minta ganti yang lain. Qauluhu wa yajuzu lan wenang lil insani kedue menungso apa ayusyri'ah apa yen to ngetokake ayukhrija dalam syarah iki ayukhrija tegese ngetokake sapa wong rausyanan ing tritis oleh ngetono fitorikin ing dalam dalan nafidin ingkang terus. Jadi bagi seseorang yang punya
Raushan iku tritis. Wa huwa ikhraju khosyabin ala jidarin. Jadi nek zaman dulu iku rumah iku ada jendela yang mana jendela iki terbuat dari pring atau kayu yang mana bisa dibuka tutup. Nah, iku nantinya kalau sampai pemasangan jendela yang ada di tembok dibuka, iku apakah hukumnya diperbolehkan atau tidak? Yang mana jendela iku kalau dibuka iku langsung ke jalan terus. Nah, iku bagaimana? Diperbolehkan. Jadi ketika nantinya kita punya rumah pengen pasang jendela raushan, utawa nek cara orang Jawa ngarani tritis, iku boleh meskipun toh jendela iku ketika nantinya dibuka langsung ke jalan. Cuman masalahnya catatane bihai sulayatadorroru kelawan sekirane orang tompo melarat sapa almaru sapa wong kang lewat bihi kelawan raushan. Diperbolehkan kita membuat rumah yang mana ada jendela atau tritis, nek kita buka langsung menuju jalan, gak masalah. Tapi dengan catatan tidak membahayakan orang yang lewat. Jadi gak membahayakan orang lewat gak masalah. Misalkan jendelanya lebih tinggi, gak masalah. Tapi masalahnya apa? Nek kita membuat raushan, jendela yang ada di tembok itu nek kita buka membahayakan orang yang lewat. Jalannya cuma 1 meter, jendela nih 2 meter misalkan. 2 meter itu nek misalkan dibuka full otomatis menghalangi orang yang lewat, itu masalah. Atau jendela terlalu ke bawah, jadi sekiranya misalkan ada orang yang lewat iku nabrak, nah iku masalah. Jadi boleh kita masang jendela raushan ketika dibuka boleh, tapi dengan catatan tidak membahayakan orang yang lewat. Walaya juzulan ora wenang apa ngetokake raushan fidarbi yang dalam dalan al mustariki fidarbi yang dalam dalan buntu al mustaraki ingkang den sekutokake ila bidni syurakai kejaba kelan izine pira-pira kang sekuton. Jadi nantinya ketika dalan iki jalan kok milik bersama, urunan bersama. Jadi misalkan tiap rumah iki ditarik berapa juta terus akhirnya buat jalan. Jadi jalan yang mana dimiliki bersama. Nek tadi kan jalan memang Torikin Nafid iki kan memang jalan umum. Lah iki jalan yang mana dimiliki bersama. Iku ketika kita membuat raushan, jendela iki mau nek cara orang Jawa ngarani tritis. Iku diperbolehkan membukanya pada jalan yang mustarok yang disekutukan oleh beberapa orang, tapi dengan catatan harus ada izin dari wargane. Jadi misalkan jalan yang panjangnya misalkan 20 meter. Nah, rumah kita itu ternyata pepetan dengan jalan. Ketika kita membuat raushan, jendela tritis mau kok kita buka, nggak masalah. Tapi harus izin dengan warga yang mana ikut dalam biaya jalan kimau. Karena apa? Jalan dimiliki oleh orang banyak. Beda dengan jalan umum. Nah, iki jalan yang mana syuraka itu jalan yang biayanya ku bareng-bareng, urunan bareng-bareng. Waya juzulan wenang apa takdimul babi apa ndingenake lawang fitar bieng dalam dalan buntu al mustarok ingkang den sekutake walaya juzulan ora wenang apa takhiru apa ngakhirake bab ila bi idni syurakai kejaba kelawan izine pira-pira wong kang sekuton. Jadi nantinya apapun yang kita lakukan ketika kita membuat raushan utawa jendela yang ada di tembok nek dibuka atau tritis, iku sing penting catatannya apa? Pertama tadi tidak ada doror, tidak ada bahaya kepada orang yang lewat. Misalkan kita iki mau kok ternyata raushane kok jendelane kok berpapasan dengan jalan milik bersama syuraka. Misalkan tiap rumah ditarik 2 juta. Terus akhirnya biaya iki dibuat bangun jalan. Nah, ternyata rumah kita tembok raushan ki mau jendelane berpapasan dengan jalan ki mau. Lah piye? Izin. Bareng-bareng sepakat, Pak niki saya pengen buat rumah yang mana rumah ini jendelane iku kalau dibuka iku berpapasan dengan jalan. Enggak masalah. Tapi yang penting catatannya apa? Tidak membahayakan orang lain. Tapi nek membahayakan orang lain, jendelae cuman tingginya iki mau 1 meter. Nek umumnya orang manusia kan yo
tingginya 1 meter lebih, nggak sampai 2 meter umumnya. Kok misalkan lewat ketatap atau nabrak jendela, masalah. Nah, mulane kudu dipertimbangkan lagi ketika kita membuat rausan jendela itu apakah membahayakan orang lain atau tidak. Kalau bisa membuat rausan jendela yang mana tidak membahayakan, carane piye? Jangan dipepetkan dengan jalan, apalagi jalan raya, masalah nantinya.